Halo, welcome to Labaik Bongca. Si Yuan adalah gadis immortal atau gadis abadi, penjaga toko misterius. Dia punya kemampuan untuk membawa jiwa yang tersesat ke akhirat. Tapi status abadinya ini seakan membelenggu jiwanya. Dia juga lelah hidup di dunia tapi tidak mampu mengakhiri hidupnya sendiri. Ini adalah sebagai hukuman yang harus dia terima atas kesalahan fatalnya di masa lalu. Hingga suatu malam, Shenzhen, seorang pemuda gagah perkasa, tidak sengaja masuk ke tokonya. Kehadirannya membuka sebuah rahasia bahwa Shenzhen ini adalah satu-satunya harapan si Yuan untuk akhirnya terbebas dari kutukan hidup abadi. Tapi harapan itu dibarengi oleh tragedi. Si Yuan menyadari bahwa hidup Shenzhen hanya akan bertahan hingga usia genap 20 tahun, tanda bahwa ajalnya sudah ditentukan. Si Yuan bertekad untuk memperpanjang hidup Shenzhen, berusaha melawan takdir, berharap bahwa dalam menyelamatkan pemuda itu, dia juga bisa membebaskan dirinya dari kutukan abadi. Shenzhen mulai tumbang dalam beberapa minggu terakhir. Tubuhnya yang semula penuh energi kini berubah rapuh, seperti kaca tipis yang mudah retak. Si Yuan mendapati pemuda itu terhuyung-huyung, tangan gemetar menahan dadanya, sebelum akhirnya mulutnya memuntahkan darah pekat. Setiap kali Shenzhen kesakitan, si Yuan merasakan beban dosa masa lalunya semakin menghimpit. Dia tahu ini bukan sekedar penyakit fisik, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang bekerja di balik penderitaan Shenzhen. Shenzhen jatuh ke dalam perangkap yang tidak terhindarkan. Belati beracun menggores sisi tangannya, hanya sekejap tetapi cukup untuk membawa bencana. Racun yang melekat pada bilahnya segera bekerja, menyebar seperti api dingin di dalam tubuhnya. Dia pun tersengal-sengal, mulutnya terasa panas sebelum akhirnya darah menyembur, memerahkan tanah di bawahnya. Tubuhnya bergetar hebat, kakinya kehilangan kekuatan, dan dalam hitungan detik, dia pun jatuh tidak sadarkan diri. Nafasnya melemas seolah hidupnya perlahan dicabut. Orang jahat yang menyerangnya menatapnya dengan dingin. Dengan gerakan cepat, mereka mengangkat tubuhnya Shenzhen yang tidak berdaya dan melemparnya ke dalam kolam yang gelap. Kamar itu diterangi lentera-lentera yang sangat lembut. Shenzhen terbaring dengan mata terpejam. Belati beracun yang melukai pemuda itu sedikit meninggalkan bekas goresan. Shenzhen cukup terkejut karena yang menolongnya dari kolam adalah seorang gadis yang tidak dia kenal. Rupanya gadis itu adalah putri seorang komandan. Sebuah kebakaran terjadi. Api berkobar hebat di dalam kantornya Shenzhen, melahap setiap sudut ruangan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Asap hitam tebal memenuhi udara, membuat setiap tarikan nafas menjadi perjuangan. Shenzhen yang terperangkap di dalam mencoba bertahan, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah dari semua tragedi yang terus-menerus menimpanya. Racun yang masih tersisa dalam tubuhnya, ditambah muntah darah yang baru-baru ini kembali menyerangnya, membuatnya kehilangan daya. Namun saat itu juga pintu yang hampir hangus terbuka dengan keras. Si Yuan muncul di ambang pintu, matanya penuh kepanikan melihat Shenzhen terkapar. Dia bergegas ke sisinya, berlutut di lantai yang panas untuk memeriksa kondisinya. Si Yuan memanggil dengan putus asa, suaranya menggema di tengah suara gemuruh api. Dia pun mencoba menggunakan kekuatannya, mantra yang seharusnya bisa melindungi mereka dari bahaya ini. Tapi anehnya kekuatannya sekarang mulai melemah, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui kekuatan abadi si Yuan, yang menahan mereka berdua dalam jerat maut. Dalam keheningan yang menakutkan di tengah api, sebuah kekuatan tidak terlihat seakan menunggu mereka, menyaksikan bagaimana takdir kedua orang ini terus dipermainkan oleh maut.